Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali ke bagian ini part kedua ya. Di kemarin video yang saya buat kemarin yaitu video remake Allah seperti Angry Birds, Abdul Somad Kalibasa Lama, Firanda Aditya gitu. Ini part kemarin yang pertama ada bisa tonton di video saya sebelumnya. Ini ada sambungannya yaitu part kedua. Kita sambung lagi videonya guys. Jika tidak boleh ditakwil, maka Al-Quran hanya boleh dipercaya tanpa dipertanyakan. Mau benar mau salah, ya percaya aja, jangan dipertanyakan. Nah, ini udah saya sampaikan kemarin guys. Saya intinya adalah kayak gini contohnya kan dikatakan gini. Pertanyaan adalah ini kalimat Quran sama dengan Alkitab, kurang lebih sama ya. Saya ambil versi Alkitab aja. Kalau versi Quran karena Anda sudah tahu lah versi Quran kan. Kurang lebih sama saja. Jadi versi Alkitabnya saya sampaikan jadi gini. Ayatnya berbunyi versi Alkitab saya lupa nih ayat mana, tapi bunyinya seperti ini ya. Saya selalu hafal isinya, bunyinya, tapi mohon maaf saya tidak pernah menghafal di Lukas, Matius, Markus atau Yohanes dia gitu kan, atau ayat berapa, tapi Anda bisa cari referensinya gitu tentang ayat yang saya sampaikan ini, bunyinya seperti ini. Tidak ada sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah, baik langit di atas, di bumi maupun di bawah air. Ingat ya, tidak ada yang serupa, sebanding, sama, dan seumpama. Berarti Anda nggak bisa menyamakan Allah atau bahkan yang paling gampang mengumpamakan. Anda mengumpamakannya dengan manusia, dengan Yesus nggak bisa. Ya. Lalu kepada siapakah kalian hendak membandingkan kami, kata Allah kan, membandingkan Allah sehingga kami sama? Apakah membandingkan, menyamakan atau mengumpamakan sehingga kami sama? Pada siapa gitu? Jadi ini pertanyaan yang Allah kasih di Alkitab menantang kita. Kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, menyerupakan dengan siapa Allah ini? Aku ini, kata Allah gitu. Jelas ini pertanyaan yang Allah itu tekankan kalau kamu nggak bisa menyamakan gitu intinya. Kan tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Allah. Berarti case close, tidak ada pertanyaan. Karena nggak ada yang sama, serupa, sebanding. Jadi Anda nggak bisa bertanya, apakah Allah sebanding dengan apa atau sama, Allah itu sama dengan manusia duduk di kursi tadi kan, aras gitu kan, atau Allah sama seperti manusia punya wajah? Nggak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah. Kepada siapa kamu nak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama? Tidak ada yang sama, kata Allah gitu. Selesai, case close. Berarti ini Allah melarang kita untuk bertanya, karena zat Allah ini spesial. Dia nggak sama kayak dengan penciptanya. Dia dengan yang ciptaan. Dia adalah pencipta, creator. Kita kan ciptaan. Jadi kita beda dengan dia. Makanya ketika kita dilarang bertanya tentang dia, karena kita tidak tahu dan makanya Allah tuh menjelaskan dengan analogi seperti wajah tadi, betis, aras alias singgasana, atau yang menyebutnya itu kursi raja, ada yang disebut pijakan kaki raja gitu. Itu agar manusia sedikit mengerti. Tapi tetap aja tidak ada kata yang pas untuk itu sebenarnya. Karena tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah gitu. Baik langit di atas ya, burung-burung, apalagi itu planet-planet, matahari, bulan bintang, bumi di bawah ya. Itu contohnya seperti kursi tadi, pijakan kaki raja, singgasana, apalagi manusia punya wajah, betis, manusia enggak. Atau di bawah air. Jadi guys, ini ketika Allah memberi ayat seperti ini, berarti Allah mau kita jangan bertanya. Jadi bukan nggak boleh bertanya karena Allah yang melarang, karena dia ayatnya jelas gitu. Dia sudah sampaikan belak-belakan, tidak ada sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah. Ini kapan Anda bertanya lagi? Berarti Anda nggak ngerti dengan ayat ini berarti. Kalau udah dikatakan tidak sama ya Anda menyamakan dengan apa gitu? Dengan kursi tadi, dengan betis kan tidak. Gitu. Jadi orang bertanya adalah orang nggak paham. Padahal ayatnya sudah jelas gitu guys ya. Allah tantang lagi, kepada siapa kamu hendak menyamakan, menyerupakan, membandingkan sehingga kami sama. Jelas ini sudah case close. Tidak ada pertanyaan tentang zat Allah. Allah adalah pencipta, kita ciptaan, kita tidak tahu tentang pencipta dan hanya Dia yang tahu, makanya Dia melarang kita untuk bertanya-tanya guys. Karena ayatnya jelas larangan untuk bertanya. Secara orang pintar orang cerdas akan memahami. Ini berarti Allah tekankan kalau orang bertanya ya berarti orang enggak cerdas.
Udah jelas-jelas faktanya ayatnya ngomong begitu, kita masih bertanya. Ini aneh guys, ya kan? Jadi dia sama kayak misalnya gini, kayak dikatakan nanti kamu akan melihat wajah Allah di surga nanti. Berarti kan Allah tunggu nanti gitu. Sama kayak masa teknologi, ada yang orang tua mengatakan, nak nanti kamu lulus kelas nas, nanti akan ibu kasih hadiah yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu terima. Bisa jadi itu yang ya anak yang pernah lihat tuh nggak pernah lihat anak tuh mungkin misalnya mobil Ferrari atau apapun itu kan anak kan pernah lihat gitu kan. Jadi kalau anak bertanya apakah apa bu, nah apa PS5, apakah komputer canggih, apakah HP, gadget gitu, enggak nak, pokoknya nggak ada yang sama dengan yang kamu pernah lihat gitu, yang pernah kamu bayangkan ya. Nanti bukan kasih ketika kamu lulus ujian. Nah, anak yang cerdas akan tahu dia apa yang dilakukan, dia akan belajar, dia akan belajar untuk dapatkan hadiah itu. Anak nggak cerdas akan bertanya terus, ibu dengan apa sih bu, ibu apakah HP bu ya, berarti anak nggak cerdas gitu. Sama kayak orang yang menuntut pertanyaan itu, Allah tuh seperti itu ya, berarti dia nggak cerdas. Karena udah dikatakan oleh ibu tadi, tidak ada yang sama nggak ada yang sama yang pernah kamu lihat, nah yang pernah kamu bayangkan tuh nggak sama. Pokoknya nanti tunggu kamu ujian. Sama kayak Allah katakan nanti kamu akan lihat wajah Allah di surga. Ya sudah, tunggu di surga nanti gitu. Gak usah Anda bingung memikirkan, karena memang tidak ada yang sama dengan dia, serupa sebanding, seumpama. Anda mau menuntut dia tuh sama kayak apa gitu kan, punya wajah, punya betis, kan ini nggak masuk akal. Dia bukan larang bertanya, nggak masuk akal, tapi karena Anda bertanya pada fakta ayat yang sudah jelas maknanya. Jadi Anda tidak lagi tidak seharusnya bertanya, tapi Anda bertanya. Ini kan suatu hal yang konyol gitu. Makanya Anda harus mengerti bahasa yang ada pertanyaan itu yang nggak bisa diajukan ketika ayatnya sudah jelas gitu, ya kan. Nah, ada juga pertanyaan yang perlu diajukan ketika ayatnya belum jelas gitu. Jadi itulah ilmu gitu kan. Jadi nggak semua pertanyaan itu ya harus dijawab, apalagi yang berkaitan dengan zat Allah itu sendiri guys. Toh, semuanya binasa kecuali wajahnya. Kalau tidak ditakwil, artinya ya semuanya binasa kecuali wajahnya. Berarti seperti Angry Bird dong. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Allah duduk di atas ars. Kalau tidak boleh ditakwil, jadi sama kayak Allah duduk di atas aras, itu maksudnya adalah itu yang dipahami manusia. Manusia kan duduk di atas aras, di atas manusia duduk di atas singgasana. Nah, biar manusia paham, Allah kasih analogi seperti itu. Tapi tetap tidak ada yang sama serupa sebandingkan semua dengan dia. Itu hanya bahasa yang Allah gunakan agar manusia paham gitu. Ya, meskipun manusia tidak. Jadi apa ya? Intinya adalah itu bukan yang seperti itu gitu. Ini manusia cerdas menanggapi ini. Jadi bukan dikatakan Allah duduk di atas aras, Allah duduk di atas aras gitu, enggak. Jadi, itu adalah karena tidak. Jadi kamu tidak ada yang sama serupa seumpama dengan dia, kita nggak bisa bandingkan apapun itu, karena nggak ada yang sama serupa seumpama dengan dia. Ya kita hanya kasih analogi seperti itu loh. Ini itu analogi ya, perumpamaan yang sebenarnya bukan tepat seperti itu. Karena kan tidak ada yang seumpama, berarti nggak ada perumpamaan. Tapi ya supaya manusia agak paham lah, Allah kasih analogi seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu guys. Nah ini rumit kan, makanya Anda harus punya ilmu untuk mengerti hal ini. artinya ya Allah duduk di atas ars. Berarti seperti makhluk dong. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Allah punya dua tangan. Dan bertanya itu maknanya hal-hal yang krusial yang sudah jelas ayatnya, tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan dia gitu kan, udah jelas tuh tidak ada. Masih tanya lagi wajah manusia, ya nggak ada yang tidak ada gitu. Kenapa Anda masih bertanya gitu? Nah, itu masalahnya adalah di pertanyaannya ya. Bid'ah itu karena ayatnya sudah jelas tapi masih tanya-tanya guys, itulah disebut dengan bid'ah gitu. Dan keduanya adalah tangan kanan. Kalau tidak boleh ditakwil, artinya ya Allah punya dua tangan dan keduanya adalah tangan kanan. Jangan ditanya, bertanya itu bid'ah. Jika ternyata Allah benar-benar punya wajah, punya betis, punya dua tangan kanan, maka para ustadz yang mentakwilnya telah berdusta tentang Allah. Jika ternyata Allah tidak punya wajah, tidak punya betis, tidak punya dua tangan kanan, maka para ustadz yang tidak mentakwilnya telah berdusta tentang Allah. Gini, ini kan saya sampaikan video pertama guys ya, agar paham ya. Masalahnya gini, maksudnya nih kan sudah saya sampaikan. Terjemahan itu
Harus seperti itu. Kalau wajah dikatakan wajah, betis-betis, meskipun bahasa Arab itu banyak maknanya, tapi harus dikasih catatan kaki, bukan terjemahnya diganti gitu. Ingat, yang asli nggak pernah berubah. Ini sini nggak ada yang berbohong. Yang berbohong itu adalah tanpa ragi. Ya, dia nggak paham, nggak punya ilmu, dia katakan ustaz ini berbohong atau nggak ustaz ini. Padahal dia yang berbohong, karena dia nggak paham, guys. Kalau kita paham, kita ngerti. Oh, ustaz ini maksudnya adalah artinya itu nggak boleh diganti. Yang boleh ditakwil itu adalah penjelasannya. Nah, takwil itu diletakkan di penjelasan, bukan di arti terjemahan, guys. Simpel itu. Jelas ya? Jadi bagaimana? Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Kelompok ustadz mana yang telah berdusta tentang Allah? Jadi bingung ya? Begini, entah yang benar Al-Quran boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil. Kenyataannya adalah Al-Quran kontradiksi. Nah kan keluar kata kontradiksi. Ini karena dia nggak paham gitu. Ya, dia nggak paham. Jadi ketika misalnya gini, ada ibu-ibu mengatakan nanti kamu akan dapat hadiah ketika kamu lulus ujian. Kamu akan melihatnya nanti gitu. Sana bertanya, ya, ibu, apakah itu HP? Kata ibu tidak ada yang sama rupa sumpama dengan hadiah itu yang pernah kamu lihat atau pernah kamu dengar. Dia yang sama. Nah, lalu Sana mengatakan, jadi orang kan ada translate nih, saya menjelaskan pada anak itu, maksud ibu kamu nak, kamu berarti kamu nggak bisa nanya apa-apa karena itu nggak pernah bertanya, nggak bisa mengatakan atau bertanya apakah itu HP bu, percuma kamu nanya karena itu nggak pernah kamu lihat. Nah saya jelaskan seperti itu gitu. Nah jadi saya jelaskan itu bukan saya mengubah kata-kata saya ibu. Misalnya ibu ngomong bahasa Inggris nih, anaknya bahasa Indonesia gitu, saya sampaikan terjemahannya. Apa kata ibu tadi pak? Ibu tadi ngomong gini nak, nanti ibu ya, ibu ngomong gini nih, ibu ngomong bahasa Inggris nih. My son, anggaplah ibunya bahasa Inggris, anak bahasa Indonesia, anggaplah anak nggak paham kan, perlu saya terjemah gitu. Jadi ini analogi yang anda gampang ngerti ya. Ibu ngomong bahasa Inggris nih, my son, I will give you a gift, ya, that's you never been seen before, never been heard before. This is special. You can only see it at when you complete your goal. Yes, when you upgrade your school, when you are going to upper class. Jadi saya artikan, terjemahkan dengan apa adanya. Nah, nanti kamu akan dapat hadiah ketika kamu nanti lulus ujian. Ketika waktu tiba, ya dia ini nggak pernah dilihat oleh kamu dan tidak pernah kamu dengar. Nah, itu saya terjemahkan dengan jujur dengan kata ibu. Nah, baru saya kasih catatan kaki. Nah, datanglah yang bertanya kan, apakah HP bu? Baru saya kasih penjelasan, baru saya takwil gitu. Gini nak, maksud ibu kamu adalah kamu nggak usah percuma kamu bertanya karena tidak ada yang pernah kamu lihat. Kamu kan pernah lihat HP, pernah lihat sepeda, bukan itu sesuatu yang tidak pernah kamu lihat. Kamu sabar ya, nanti kamu akan lihat nanti selesai ujian. Nah itu namanya takwil guys. Ibu kan nggak boleh takwil, tapi maksud pusat itu adalah tidak boleh letakkan takwil itu di terjemahan, tapi di catatan kaki, gitu logikanya kan. Jadi bukan aku kontradiksi, tapi memang pikiran Taparagi ini logikanya nggak nyambung gitu kan. Beda dengan Alkitab ya. Alkitab baru kontradiksi. Babi di perjanjian lama dikatakan haram. Meskipun ada yang mengatakan babi hutan, tapi ada yang masih babi aja. Dan Alkitab lama juga itu babi. Dan tidak ada bedanya babi hutan dengan babi kota, sama-sama babi gitu kan. Nah, kecuali ayam beda, ayam hutan ayam kota beda. Ayam babi sama aja, mau kota, mau desa, kampung semua babi sama. Nah, itu haram di perjanjian lama. Perjanjian baru berubah. Yang haram itu adalah apa yang masuk mulut. Yang keluar dari mulut. Yang masuk mulut enggak. Berarti semuanya itu masuk mulut itu termasuk babi itu halal. Ini kan kontradiksi. Hukum sunat perjanjian baru perjanjian lama adalah kekal bagi Ibrahim dan keturunannya dan juga orang sekelilingnya gitu kan. Bagi orang banyak itu kekal. Di perjanjian baru dikatakan sudah enggak penting guys. Kontradiksi. Polisi lainnya juga banyak ya. Contoh hukum kisos. Di perjanjian lama dikatakan jangan merasa kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ini kan hukum kisos. Berubah di perjanjian baru. Dikatakan tampar pikiran kasih pikir juga.
Ini nama kontradiksi. Nah, jadi kalau tidak kontradiksi, yang kontradiksi adalah ayat Alkitab yang dipercaya oleh Ketemparagi ini. Jadi fakta itu jangan, jadi Anda harus paham ya. Ini karena hanya kegagal pahaman seorang Temparagi dalam melihat hal ini. Dia nggak paham, makanya dia bikin konten kayak gini. Ini sangat, menurut saya sangat memalukan sekali, guys. Kalau tidak kontradiksi, tidak akan disuruh percaya aja tanpa dipertanyakan. Kan nggak semuanya tuh yang nggak boleh bertanya. Bukan sebenarnya nggak boleh bertanya ya. Anda tuh nggak paham, ada sesuatu tuh yang udah jelas nggak perlu ditanyakan, Anda tanyakan gitu. Kayak ibu tadi, nanti kan saya kasih hadiahnya, nanti kamu ujian. Ya sudah, nggak pernah kamu lihat, kamu dengar. Yang ngapain kamu bertanya apakah HP bu, sepeda? Berarti kamu nggak paham konteksnya, ayatnya, sama kayak tadi, ya kan? Ya, tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan Allah. Kepada siapa kamu hendak menyamakan, merupakan, memberikan sehingga kami sama? Udah clear, ayatnya begitu. Kamu diam gitu. Masih kamu bertanya lagi, Allah punya betis, punya wajah, berarti kamu nggak paham konteks ayatnya, ya. Jadi yang salah bukan masalah percaya aja tanpa boleh ditanyakan, tapi memang itu seharusnya jelas, karena belum bertanya. Anda bertanya bukti Anda tidak paham. Jadi bukan karena kontradiksi, tapi memang Anda memang tidak paham gitu, guys. Disuruh percaya aja tanpa dipertanyakan karena kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi, tidak perlu ditakwil. Ditakwil karena ada kontradiksi. Jadi misalnya dikatakan gini, kayak kan ayat basicnya tadi tidak ada yang sama, serupa, sebanding dan seumpama dengan Allah. Tiba-tiba dikatakan Allah, wajah Allah. Berarti kan kita takwil itu, karena basicnya kan acuannya tadi tidak sama. Berarti wajah Allah ini adalah gini-gini, bla bla bla. Jadi takwil itu ada basicnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk takwil gitu. Nah ini tidak pahami oleh Temparagi gitu. Ya. Jadi yang diubah itu bukan terjemahannya. Takwil itu bukan diletakkan pada terjemahan ya, tapi pada catatan kaki gitu. Untuk menjelaskan kalau ada orang nuduh nih, Allah punya wajah rupanya. Oh bro, Anda nggak paham berarti. Karena ayatnya ada yang berbunyi tidak sama, serupa, sebanding sama dengan Allah. Selesai, clear. Itu ayat basic acuannya. Untuk ayat-ayat lain seperti dikatakan Allah punya wajah, punya betis, itu basicnya. Diambil dari situ gitu. Sehingga orang paham itu hanyalah perumpamaan yang manusia tuh ngerti, padahal itu nggak seperti itu sebenarnya. Itu hanya karena manusia ini kan bawel gitu. Sudah jelas-jelas dikatakan gitu masih juga bertanya. Maka adalah kasih analogi ya gini, inilah kalau klimaks saya bandingkan ini analoginya. Walaupun sebenarnya nggak tepat juga gitu, guys. Dan kenyataannya, Al-Quran ditakwil. Al-Quran diubah maknanya. Bukan diubah makna ya. Itu yang nggak boleh itu adalah mungkin yang di kementerian agama diubah makna. Terjemah itu makanya itu nggak boleh ya, harus diubah. Yang boleh itu adalah mata di catatan kaki dikasih keterangan wajah itu apa maksudnya gitu. Nah, coba sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman. Para ustadz memberitahu kalian bahwa Al-Quran yang kalian pegang adalah karya Hafs yang baru diresmikan tahun 1924 di Kairo, atau mereka mengajarkan kalian untuk percaya buta bahwa Al-Quran yang kalian pegang adalah karya Nabi Muhammad yang tidak pernah berubah sejak diturunkan. Nah, ini saya kasih apa guys ya. Ini bentuk ketidakpahaman soal Temparagi. Juga mungkin yang lain juga. Al-Quran di Hafs tahun 1924 di Kairo itu adalah ulama itu berembuk dan gini. Kan ada ditemukan Al-Quran itu yang Al-Quran itu yang masih lembaran-lembaran ditemukan itu lembaran-lembaran itu yang berbeda dengan Al-Quran kita sekarang. Itu berbeda bukan pada isinya ya, tapi susunannya. Karena Allah menyampaikan wahyu itu kan tidak beraturan seperti sekarang. Tergantung konteks pada waktu itu. Waktu Perang Badar ayatnya beda, waktu Nabi Hijrah beda, Nabi di Mekah di Zolimi beda gitu. Jadi ayat itu belum susun. Nah, itu ditemukan, ya kan? Nah, sampai suatu kita Nabi tidak dapat wahyu untuk menyusun itu dalam susunan kita sekarang gitu. Jadi ada dua pencatatan ya. Pencatatan yang belum tidak beraturan, satu lagi pencatatan yang sudah diatur karena turunnya wahyu untuk supaya disusun seperti ini gitu. Allah perintahkan susun seperti ini gitu. Seperti Quran yang kita temui sekarang ini. Ini hanya masalah susunan gitu. Ibadah dahulu misalnya mungkin kayak Pancasila ya.
kita pembuat Pancasila cuman menyusun itu, belum menyusun sama nulis misalnya ayat kelima keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia diletakkan di poin pertama. Nanti lalu kita perintah ini ubah susunannya ya. Yang pertama itu bukan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tapi ketuhanan Yang Maha Esa gitu guys. Jadi susunan itu baru wahyu kemudian, sehingga bukan teksnya berbeda, isi sama, hanya susunannya saja gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara ketika zaman Nabi Muhammad sampai sekarang gitu guys, sama. Mereka memberitahu kalian bahwa banyak perbedaan pada Al-Quran karya Hafs dengan karya Wars, karya Qalun, karya Al-Duri dan lainnya, atau mereka mengajarkan kalian untuk percaya buta bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Kalian udah belajar tentang takiyah belum? Di dalam Islam, boleh berdusta dalam 3 hal. Kepada musuh, kepada sahabat, dan kepada suami istri, untuk dalam tanda kutip mendamaikan. Ini kan saya udah kasih kemarin kan. Jadi gini guys, misal pada musuh gitu. Misalnya musuh ini dia apa ya? Dia hendak menjelakakan kita gitu, ya kan? Nah, kita bisa berbohong pada dia. Misal musuh bilang kan, kamu pergilah ke sana berperang, kamu paling depan ya. Dia tahu dia niat jahat nih. Kita lebih bisa berbohong, kita bisa alasan kan supaya damai. Kalau kita terus terang nanti kan bisa crash saat itu. Kita tahu ini harusnya damai karena kita lagi susun kekuatan dan segala macamnya. Kita katakan, oh saya belum bisa sekarang tapi nanti gitu. Nah itu berbohong untuk kepada musuh dalam bentuk biar damai gitu. Jadi kita damai sama dia dan dia tidak. Kalau kita jujur kan bahaya. Ya kan? Kita katakan saya nggak mau gini nih. Nah, itu bisa memancing peperangan yang belum waktunya gitu. Ini masalah siasat gitu. Demi kebaikan agar tidak hancur. Para sahabat juga seperti itu, dalam hal kebaikan boleh guys. Jadi nggak semua berbohong itu salah gitu. Ya. Misalnya saya mendengarkan caci maki dari yang lain untuk yang lain itu. Saya dengar dari pihak ini, lalu saya dengar pihak ini. Kalau saya sampaikan mereka berdua kan heboh. Mereka akan berantem. Misal saya sampaikan kepada saya gini, itu orang tuh bangsat itu, bajingan. Saya harus bunuh dia gitu kan, saya akan bunuh dia. Terus saya sampaikan ke ini gitu. Ini juga mengatas itu. Jadi kalau saya sampaikan apa terjadi? Oh benar ya, dia bunuh saya. Udah, guys berantem. Gitu. Makanya saya paling mengatakan kamu hati-hati ya, maksudnya coba jaga diri gitu aja. Udah, adanya ada apa kita harus jelaskan. Atau yang ini kita katakan kamu jangan gitulah, baik gitu. Jadi ini adalah yang kita sampaikan apa adanya, karena ini berbahaya gitu. Ini karena lebih kebaikan kita boleh berbohong dalam Islam. Jadi bukan dan semua itu harus jujur, bahaya. Atau misalnya kayak sama anak kecil, mama minta dong mainan. Mama ada uang nak, itu bagus untuk anaknya, karena anaknya kalau digituin dia ngerengek terus gitu. Nah kalau coba orang tahu jujur, mama ada 10 juta nak, tapi mama nggak mau belikan mainan, bagaimana? Anak akan ngerengek terus gitu. Jadi untuk kebaikan itu boleh. Atau ada anak ngancam orang tuanya, ma kasih uang untuk apa? Pasti kamu beli narkoba ya? Enggak pak, beli ini. Pan orang tua berbohong. Kalau orang tua bilang ada 10 juta, nanti anak yang jahat ini akan ngorek-ngorek lemari orang tuanya dan dapat. Berbahaya, makanya berbohong. Ibu nggak ada uang nak gitu, selesai. Selama anak itu dibeli narkoba itu kan. Dan mungkin cari teman lain silakan, tapi ibunya sudah mengerjakan kebaikan, berbohong dalam anaknya tidak kena narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba guys. Jadi nggak semua berdusta itu buruk gitu, ada berdusta itu untuk kebaikan gitu. Kalian, siapanya para ustadz itu? Atas dasar apa kalian berpikir bahwa mereka tidak berdusta juga pada kalian? Dalam tanda kutip, untuk mendamaikan. Yuk kita baca berita ini. Ini adalah berita tahun 2018 di republika.co.id. Judulnya, Ulama Sepakati Perubahan 186 Penulisan Kata dalam Ingat ini katanya terjemahannya ya. Yang tadi itu contohnya kayak yang ditakwil tadi.
yang kursi itu diubah jadi kekuasaan. Itu yang disepakati, guys. Perubahan pada makna gitu, ya. Jadi makna itu kan ditakwil gitu. Jadi itu masalahnya di situ. Ini bukan suatu masalah karena terjemahan itu bebas, ya. Karena bahasa Arab ini tuh ada berapa makna. Selama masih sesuai silakan gitu. Dan ada basicnya juga untuk terjemahan itu. Jadi orang nggak punya ilmu, soalnya dia nggak bahas ini gitu kan. Saya nggak punya ilmu, saya nggak berani bahas beginian gitu, karena para ulama yang ngerti apa kata-katanya mereka sepakati sehingga terjemahan Quran menjadi seperti yang kita kenal sekarang gitu kan. Karena mereka tentu mencari kata yang lebih tepat untuk itu. Itu berhubungan dengan takwil mentakwil juga, guys. Jadi bukan dalam aslinya yang berubah, tapi terjemahannya. Itu yang tidak, itu hal biasa ya dalam terjemahan. Selama tidak serampangan atau berlebihan seperti yang kayak yang sudah lama itu dikatakan Yesus itu adalah Tuhan gitu kan, akulah guru dan Tuhan, tiba-tiba akhirnya yang baru adalah Tuhan, aku adalah guru dan Tuhan. Ini kan berbeda, itu berbeda 180 derajat dari Tuhan ke Tuhan. Ini masalah, guys. Kalau dalam bahasanya itu adalah Lord atau Kurios gitu kan. Lord itu Tuhan, kalau God itu jelas Tuhan. Jadi di situ Yesus posisinya adalah Lord, Tuhan. Ya sudah clear, Alkitab Lama sudah benar menuliskan dia Tuhan. Tiba-tiba diubah di Perjanjian Baru, Alkitab baru ya, diubah jadi Tuhan. Ini jadi masalah, guys. Di situ letak masalahnya. Karena ini kalau Tuhan menjadi master atau menjadi raja masih mending. Ini Tuhan loh, guys. Pencipta yang satu-satunya disamakan dengan Tuhan tadi gitu. Tuhan ada banyak, Tuhan tanah, Tuhan apa lagi gitu kan. Jadi Tuhan itu nggak ada kata yang sepadan dengan Tuhan, guys. Dan ini dibuktikan di ayat, ada satu ayat itu ya. Saya lupa isi dan ayatnya di Alkitab bagian mana, Lukas, Matius, Markus atau Yohanes, tapi bunyinya itu ya kurang lebih intinya di ayat itu ya, kalau kita lihat teks Inggrisnya ya, itu jelas posisi Allah dan Yesus beda. Allah di situ disebut sebagai God atau Tuhan, dan Yesus disebut sebagai Lord, Tuhan. Jadi di ayat yang sama ya. Jadi ada dua posisi. Yesus disebut Lord atau Tuhan, Allah disebut God atau Tuhan. Itu jelas sekali, itu kentara banget gitu. Itu kita bisa lihat beda posisi status Yesus dengan Allah. Allah disebut God, Yesus sebagai Lord di ayat yang sama, guys. Anda bisa cari sendiri, saya lupa kebetulan itu ayat mana gitu, tapi Anda bisa cari referensinya gitu. Quran. Kepala LPMQ, Muklis M. Hanafi, mengatakan, Mukernas yang diikuti 110 peserta itu menjadi ajang uji publik terhadap dua program yang telah dilakukan LPMQ sejak 2016 lalu. Dua program itu adalah, pertama tentang pengembangan mushaf Al-Quran standar Indonesia dari aspek tulisan atau tanda baca. Kedua, tentang terjemahan Al-Quran. Dalam hal pengembangan mushaf Al-Quran, dia menyebut ulama Al-Quran telah menyepakati perubahan 186 kata dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Menurut dia, 186 kata dalam Al-Quran itu disempurnakan sesuai dengan kaidah yang ada dalam Rasm Nusmani. Kalau disempurnakan, berarti sebelumnya sempurna. Gini, ya, coba kita lihat penjelasannya ya. Nih, tulisannya diperbaiki ya. Seperti perlu tambahan alif atau tidak. Ini masalah alif atau tidak, guys. Alif, jadi alif itu bukan sesuatu yang krusial, bukan merubah makna atau berubah itu. Alif itu sama seperti apa ya? Kayak si tuan atau tuan gitu. Itu saja gitu. Kan? Bacanya sama itu, tidak masalah. Ini cara tulisannya yang berbeda gitu kan, apakah alif atau tidak gitu. Ini bukan suatu hal yang krusial dan karena gini, guys ya, kan Rasulullah itu kan menyebutkan dengan lisan lalu dihafal ya kan, nah lalu dicatat gitu. Nah mungkin karena ini bahasa Arab gitu kan, ada yang menangkap itu pakai alif atau tidak gitu. Jadi masalah itu saja, bukan suatu hal krusial. Jadi maknanya sama, ya kan, bacaannya sama, hafalannya sama gitu. Jadi sama kayak misalnya kayak misalnya ya intinya adalah ketika orang menerjemahkan ke tulisan itu, guys, ya itu ada beberapa perbedaan. Nah itu bukan suatu hal yang berarti Al-Quran berubah, tidak gitu.
hanya masalah apa namanya keyakinan gitu. Bukan misalnya kata makan di kata tadi kata Tuhan diubah di Tuhan, itu kan krusial ya. Jadi suatu hal yang 180 derajat itu berbeda ke belakang. Ini nggak seperti itu. Ini bukan, jadi kalau Anda mengerti ini bukan suatu masalah sebenarnya. Nah, siapa LPMQ? Mereka adalah anggota tim penerjemah Al-Quran Kementerian Agama. Al-Quran yang jelas kita lihat sudah ditakwil, sudah Jadi ini kan jelas tentang perubahan terjemahan gitu. Makanya sebenarnya makanya biar nggak simpang siur, jangan ditakwil di terjemahan, cukup bikin catatan kaki gitu, ya kan? Jadi orang-orang temara gini yang nggak cerdas ya nggak bakal bingung gitu kan? Dia bingung ini, dia nggak ngerti maksudnya, padahal yang takwil itu ada ulama yang setuju takwil itu diletakkan pada terjemahan, ada ulama nggak setuju, soalnya itu nggak boleh takwil itu tak di situ terjemahan, tetap terjemahan dengan aslinya, takwil takkan di catatan kaki gitu loh guys, logikanya. ubah maknanya. Jadi LPMQ ini juga mentakwil Al-Quran. Nah, dalam berita itu dikatakan bahwa mereka mengubah tata cara penulisannya saja. Tetapi, bukankah kita selalu diberitahukan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah? Walaupun hanya tata cara penulisannya, namanya berubah ya berubah. Kenyataannya berubah, kok masih bilang nggak berubah? Karena anda tidak paham gitu kan, karena anda tidak ngerti yang terjemahan tuh total tak. Karena kemarin kan tadi saya sampaikan ada ditemukan ya yang lebih awal itu berbeda susunannya gitu. Ini masalah susunan gitu. Sama Pancasila itu kan satu krusial guys, karena memang Nabi mendapatkan wahyu untuk Al-Quran itu disusun seperti ini gitu, yang kita kenal sekarang. Dahulunya nggak seperti itu, karena anda ngerti lah, anda bayangkan ya, Nabi itu menerima wahyu itu ada konteks-konteksnya. Ketika perang Badar keluar wahyu seperti ini, Nabi tanya sahabat keluar wahyu seperti ini gitu. Jadi wahyunya tuh tidak beraturan awalnya, maka keluar perintah untuk diatur disusun seperti ini. Nah itu di situ tak, kalau ada nggak paham, makanya anda harus belajar biar anda punya ilmu dan anda tidak bikin konten seperti ini. Ini sangat, menurut saya sangat memalukan sekali guys, bentuk dari tidak punya ilmunya anda gitu. Itu namanya takiyah dong. Nah, apakah kalian masih nggak sadar bahwa kalian diajarkan untuk menjadi bodoh? Disuruh percaya aja tanpa boleh mempertanyakan. Disuruh menghafal tanpa tahu maknanya. Loh, ayatnya jelas ya, nggak perlu bertanya gitu. Jadi kita percaya karena itu jawabannya tidak ada gitu, tidak ada sama kan, tidak ada serupa sebanding. Lalu anda mau nanya apa lagi gitu? Jelas tidak ada sama. Jadi kenapa anda masih bertanya? Dikatakan tidak ada sama, lalu anda samakan dia dengan betis wajah, berarti kan anda nggak nyambung. Bukan aku nggak nyambung, anda nggak nyambung gitu. Kalau masih bertanya itu udah jelas itu. Lu menghafal tanpa mengerti. Orang mengerti kok, makanya takwil gitu. Takwil itu diletakkan di penjelasan kaki gitu. Jadi menghafal itu guys bukan dilarang untuk mengerti, justru harus mengerti. Makanya apalagi pun harus belajar untuk mengerti, sehingga dia tidak bikin konten seperti ini gitu. Nah, dari semua ini, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Yang pertama, apa yang para ustadz itu tuduhkan kepada Kristen, itu karena mereka sendiri melakukan apa yang mereka tuduhkan. Mereka menuduh bahwa Alkitab sudah diubah. Kenapa? Karena mereka sendiri mengubah Al-Quran. Tidak, itu disebutkan dia keluar sendiri. Kalau kitab sebelumnya itu sudah dirusak oleh tangan manusia. Jadi bukan ulama ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan Quran. Jadi apa firman Allah itu mereka sampaikan. Ingat, ulama nggak punya nafsu ya untuk menyampaikan apa yang mereka yakini, berdasarkan dari pikiran mereka, tapi mereka murni menyampaikan dari apa yang Quran sampaikan guys. Mereka menuduh bahwa umat Kristen makan babi, melanggar hukum Taurat.
Kenapa? Karena mereka sendiri melanggar hukum Taurat. Contohnya, mereka menghalalkan unta dan kelinci yang juga diharamkan di dalam hukum. Nih, saya sampaikan ya, kan logikanya kan kita punya sudah diubah kata manusia, ya. Nah, logika pertama, ya kan. Logika kedua, ya, unta dan tadi itu kelinci itu haram di Taurat, misalnya, ya kan. Ingat, tiap nabi itu ada pengikutnya, ya. Allah menerapkan peraturan yang berbeda tiap nabi. Kalau Taurat kan pengikut Nabi Musa, ya, apa kan? Kalau Injil pengikut Nabi Isa, Muhammad pengikutnya Quran gitu. Jadi tiap umat itu tentu beda aturannya gitu. Kan? Masa Anda terapkan hukum Musa kepada hukum Nabi Muhammad gitu? Ini nggak nyambung. Contoh misalnya orang Kristen kenapa apa ya? Itu kan hukum mereka ya, babi unta dan itu haram. Ya, mereka konsen menjalankannya, itu kan hukum mereka. Tapi mereka kenapa lemparkan ke kita gitu? Ini yang nggak nyambung ya guys. Kitab kita Quran, kitab mereka yang Taurat tadi Injil itu kan yang ada perjanjian lama di Alkitab mereka. Hukum itu ada di agama mereka, kitab mereka. Tapi mereka suruh untuk kita memakai. Ini kan nggak nyambung. Kita pakai Quran. Apa yang halal haram Quran itu yang kita pakai, bukan kita memakai kitab mereka. Jadi mereka lucu, soalnya mereka menjalankan. Kenapa mereka tidak jalankan? Malah dulu kita nggak menjalankan. Loh, kita bukan kitab itu bukan itu. Kita wajib percaya tapi tidak. Kita wajib mengimani tapi kita tidak memakai saat itu. Karena kita sudah turun syariat terakhir dari Allah yaitu Quran dan hadis, guys. Taurat. Yang kedua, kenapa mereka selalu mempertanyakan ajaran Kristen? Selalu mempertanyakan ketuhanan Kristen. Karena mereka ingin mengalihkan perhatian. Mereka sendiri tidak tahu jawabannya, mereka sendiri nggak mau ditanya, dan mereka terlalu malu untuk berkata saya tidak tahu. Untuk pertanyaan tertentu, nggak semuanya. Justru Islam itu merangsang pengetahuan, merangsang kecerdasan berpikir. Islam itu sangat kritis loh guys. Anda bisa bertanya apa saja. Bahkan ada orang tanya waktu itu ya, Ustadz, kok neraka itu kan panas dari api, setan kan dari api. Kenapa setan masuk neraka? Kan nggak apa-apa, setan nggak masalah apa-apa. Atau api dari api gitu kan? Bagaimana ulama menjawab? Apakah ulama jangan bertanya? Enggak. Ulama langsung nampar orang itu. Sakit nggak? Sakit Ustadz. Nah, kamu perhatikan ya, tangan terbuat dari apa? Kulit. Pipi dari kulit. Tapi kulit sama kulit kok sakit? Nah, seperti itulah setan masuk ke neraka gitu. Jadi Islam itu agama yang logis guys. Cuman ada pertanyaan yang perlu dijawab. Seperti tadi itu. Tidak sama serupa sebanding dengan Allah. Berjelas gitu, kenapa kamu masih menyamakan Allah, menyamakan Allah dengan manusia punya wajah, punya tangan, punya betis gitu. Nah, mereka yang biasa melakukan itu, maka mereka menyamakan Allah dengan Yesus yang manusia gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah kebiasaan mereka. Maka kita tanyakan, ini ada ayat loh dari kitab kalian, tidak sama serupa sebanding dengan Allah. Kenapa kalian menyamakan Allah dengan Yesus gitu? Kan tidak sama kan? Itu poinnya guys. Jadi pertanyaan ini kenapa kita wajar tanya kepada mereka? Karena ayat mereka tuh ngomong gini, mereka melakukan berbeda guys. Yuk, sekarang saya mau ajak teman-teman baca ini. Al-Quran surah 10 ayat 94. Maka, jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi Nah, jadi ayat ini guys, itu maksudnya adalah karena Nabi Muhammad itu tentu manusia biasa. Dia adalah nabi manusia yang tentu dia pengetahuannya berdasarkan dari Allah semua. Jadi tentu dia punya keraguan juga. Nah, kalau itu nabi itu perlu keyakinan juga, ya kan? Makanya nabi kalau nabi ragu, Allah suruh tanyakan kepada ahli kitab sebelumnya, ya, yang tahu tentang kitab mereka, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Tentu yang masih asli. Ya kan situ masih ada tanda-tanda kenabian, ya. Jadi isi Quran itu kan sama dengan Taurat, Zabur, Injil. Sama-sama mengajarkan tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah Tuhan satu-satunya, ya, hukum-hukumnya gitu. Nubuatan tentang datang Nabi Muhammad gitu. Bahwa Nabi Muhammad itu sudah dibuatkan di kitab-kitab sebelumnya gitu. Itu maksudnya, guys, ya. Itu maksudnya, bukan berarti Nabi Muhammad itu dia nggak tahu, dia tahu, dalam arti dia tuh untuk lebih meyakinkan dia gitu. Saya misalnya, saya tahu misalnya Islam itu baik, benar ya. Maka kalau kamu masih ragu, tanya mau lama gitu, untuk lebih meyakinkan gitu. Meskipun saya tidak yakin gitu.
Nah, mungkin ada yang saya belum tahu. Nah, itu wajar, guys. Jadi ini bukan berarti kita sebelumnya itu adalah benar, Quran salah, enggak. Tapi Quran itu membenarkan kita sebelumnya. Kalau ini Quran ini adalah penerus estafet dari kitab sebelumnya, dan Nabi Muhammad adalah penerus dari nabi-nabi sebelumnya, guys. Itu logika seperti itu. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada siapa? Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelumnya? Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kepada Jadi bukan yang kita sebelumnya itu bukan orang-orang seperti Maragi ya, atau orang-orang yang Kristen sekarang, enggak. Tapi orang-orang dahulu yang yang masih memegang teguh kitab Taurat, Zabur, Injil dalam bentuk aslinya. Dalam artian bentuk aslinya di sini adalah yang belum diubah gitu, guys. Masih ada kebenaran di sana. Kalau sekarang kan udah diubah total ini. Bahkan nubuatan Nabi Muhammad pun hilang semua gitu. Dulu jadi banyak sudah dirubah sekarang nih. Jadi sudah banyak sekali sehingga lihatlah jejak itu. Dan orang-orang dahulu tentu paham. Mereka tidak perlu banyak berubah sehingga masih ada sisa-sisa. Jadi belum parah sekarang pengubahannya, guys. Itu masih kan ada di Quran itu. Mengenai kitab sebelumnya itu diubah oleh tangan manusia. Jadi bertanya karena mereka tentu tahu Quran Muhammad itu pernah dibuatkan di kitab mereka sebelumnya, bahwa hukumnya sama kok sebenarnya. Jadi kita itu hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa itu kan hukum kisos. Yang masing-masing padanya itu ada di perjanjian lama. Sama yang Quran juga mengatakan seperti itu ya. Hukum berlaku itu kan hukum kisos gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ini ajaran yang sama, bukan ajaran baru, tapi menguatkan dan membenarkan ajaran sebelumnya yang asli ini ya, bukan yang sudah seperti sekarang ini. Jadi bukan bertanya kita tuh pada orang-orang Kristen sekarang, tapi yang dahulu kita hidup zaman Nabi Muhammad, guys. Jadi ini pertanyaan adalah untuk Nabi Muhammad. Perintah ini tanyakan pada mereka kalau kamu ragu dan lebih yakin, itu bukan buat kita tentu mungkin lagi, karena Rasulullah sudah bertanya itu dan Rasulullah sudah mendapatkan itu gitu jawabannya gitu, dan itu yang kita yakini sekarang apa yang Rasulullah sampaikan gitu, karena dia percaya sehingga kita juga wajib percaya. orang Yahudi dan Kristen, jangan ngeyel, jangan sok tahu. Nabi Muhammad aja. Jadi gini guys ya, yang dimaksud ini bukan orang Yahudi dan Kristen, ini salah besar. Ya, ingat Islam itu rukun imannya adalah percaya pada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Ini termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil. Di Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitabnya umat Islam juga. Cuman umat Islam ya yang merupakan pengikut Nabi Musa, Taurat, Zabur, Daud, Injil, Yesus. Jadi untuk umat sebelumnya gitu, bukan kita. Kita sekarang pakai Quran. Gitu. Jadi Nabi itu bertanya kepada umat Islamnya yang memakai Tauratnya Musa, umat Islamnya yang memakai Zaburnya Daud, umat Islam yang memakai Injilnya Yesus gitu. Jadi ini umat Islam juga gitu. Jadi kalau Anda paham ini ya, Anda tidak akan menyebut ini berarti bertanya pada Yahudi dan Kristen, tidak. Anda salah besar. Anda berarti nggak paham. Anda harus belajar lagi tentang rukun iman itu apa, percaya pada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, percaya pada nabi yang telah diutus sebelumnya juga gitu guys. Disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi para ustadz. Ingat ya, ragu-raguan, bukan nggak tahu, ragu. Dia tahu tapi mungkin ada keraguan. Nama manusia biasa, wajar. Namanya Nabi Muhammad itu nama nabi, bukan Tuhan. Wajar dia ada keraguan-raguan. Ingat, ragu-ragu bukan berarti nggak tahu, tapi ragu ya, berarti dia tahu tapi dia belum yakin. Nah, itu guys poinnya. Jadi jangan di tempat raginya ya, yang dia tuh nggak ngerti yang beda ragu-ragu dengan tidak tahu. Ragu-ragu kok dikatakan tidak tahu gitu kan. Yuk kita baca Al-Quran surah 46 ayat 9. Katakanlah dalam kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Nah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul. Memang ada rasul sebelumnya yang diturunkan dia, yaitu Yesus, Ibrahim, Musa. Itu poin yang dia mengerti tempat lagi. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Nah, jadi gini, Nabi Muhammad itu ya, itu mengajak kita untuk tidak terlalu pede gitu. Karena gini, Nabi Muhammad itu ngomong itu kan dia kan manusia itu guys. Kita boleh Islam sekarang. Kita nggak tahu nanti apa kita bisa menjaga Islam kita sampai ke akhir, kita nggak ngerti. Karena yang tahu tadi kan Allah gitu. Maka kita memang kita nggak tahu ya. Dia tidak tahu apa yang terbuat. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terbuat terhadap dia dan kita. Kita hanya bisa berharap Allah memberikan kita kebaikan. Allah akan menjaga kita sampai kita meninggal dalam keadaan Islam gitu. Nah, ini manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi anehnya guys, ada Tuhan yang disebut Tuhan, tapi dia nggak tahu kapan kiamat. Ya,
Ayatnya berbunyi dari kitab itu ya. Tidak akan tahu akan datangnya hari itu kapan, tidak akan tahu tentang hari itu ya, hari kiamat maksudnya. Tidak malaikat-malaikat, tidak anak ya, tidak juga anak ya dalam Yesus, yang tahu hanya Allah Bapa saja. Ini malaikat tidak tahu kapan kiamat, Yesus nggak tahu kapan kiamat, yang tahu hanya Allah Bapa saja. Nah, kalau malaikat nggak tahu kiamat itu wajar. Kita nggak tahu kiamat kayak wajar, tapi Yesus kan kelewatan kalau dia nggak tahu kiamat. Dia kan Tuhan gitu. Jadi ini membuktikan dia bukan Tuhan gitu. Nah, ini baru aneh ketika ada Tuhan tidak tahu kapan kiamat. Oh, ini wajar. Nih Muhammad tidak tahu apa yang berbuat itu wajar. Dia manusia dan dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan gitu. Tentang apakah dia masih tetap keadaan seperti itu. Karena gini guys, itu makanya Islam itu diajarkan insya Allah gitu. Meskipun kita yakin, ya kita yakin Nabi Muhammad, misalnya saya Nabi nih, bisa jadi nanti saya melakukan sesuatu yang apa gitu kan. Karena intinya adalah kita nggak tahu tentang masa depan gitu deh. Jangan ibaratnya kita diajarkan untuk jangan mendahului Allah gitu. Yang tahu masa depan hanya Allah. Makanya Rasulullah pun mengatakan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia gitu. Apakah maksud dia masuk? Ya masa itu dia akan diapain nanti gitu. Apakah dia akan dilakukan seperti apa? Karena nggak tahu juga orang seperti apa surga sebenarnya gitu. Hanya berupa tanda-tanda kenikmatan yang bisa dipahami manusia, walaupun itu sebenarnya sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Jadi manusia tuh sama kayak takwil tadi ya. Manusia tuh nggak ngerti, belum pernah lihat Allah atau surga. Tapi manusia tuh ya dikasih apalah semacam yang bisa dimengerti lah, walaupun poinnya sebenarnya bukan seperti itu guys. Itu karena kan nggak pernah ada lihat dan mendengar seperti apa surga dan Allah itu. Maka kalau kasih pemahaman yang kira-kira bisa manusia pahami, walaupun sebenarnya bukan seperti itu pemahamannya guys. Sebenarnya itu hanya suatu yang bahkan dari perumpamaan pun ya perumpamaan lah, tapi masih jauh sebenarnya gitu ya kan. Perumpamaan yang enggak perumpamaan yang lain, perumpamaan misalnya api sama dengan apa ya ini ya perumpamaan yang masih sama. Misalnya kalau orang itu adalah malaikat, itu masih mungkin masih ada relevansinya gitu kan. Tapi kalau ini kan tidak. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, dia Nabi Muhammad tuh hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Dia tuh nggak buat-buat sendiri, dia nggak menulis sendiri, nggak pandai-pandai sendiri, tapi dia hanya mengikuti apa yang firman Allah wahyukan kepada dia. Jelas dia Nabi yang jujur dan tidak pandai-pandai guys, tidak pandai-pandai ya. Jadi kita tahu ini ya kebenaran beliau seperti itu, dan dia hanya memberi peringatan gitu guys. Jadi peringatan dari Allah, kalau jadilah muslim yang baik gitu kan, taatlah pada Allah gitu kan dan Rasulnya gitu. Jelas ya? Nah, apakah Al-Quran diturunkan untuk mengkoreksi Alkitab? Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 6 ayat 92. Dan ini dalam kurung Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang dalam kurung diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada dalam kurung penduduk Umul Qura. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ini bukan kitab yang sekarang guys. Kitab yang asli, yang original, yang berubah oleh tangan manusia gitu. Jadi ini tanpa lagi nggak paham ini. Makanya harus belajar Islam ya. Makanya tanpa lagi ada yang harus ikut kajian. Alasannya bisa bedakan antara kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dengan kitab yang sekarang, itu berbeda. Karena udah diubah-ubah oleh tangan manusia sesuai dengan informasi yang didapat dari Quran sendiri guys. Dalam kurung Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada dalam kurung kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya dalam kurung Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk membenarkan atau untuk mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya? Untuk membenarkan Ya, bukan mengoreksi. Jadi misalnya kayak kitab itu udah benar, dibenarkan oleh Quran gitu, udah benar. Jadi bukan Al-Quran bukan mengoreksi gitu ya. Nah, Al-Quran mengoreksi kitab yang sekarang. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab yang dahulu yang masih asli dan mengoreksi yang sekarang gitu. Makanya isi Al-Quran itu sebagian sama dengan yang sekarang, sebagian beda. Yang benar itu adalah yang membenarkan ya. Kita isi Al-Quran itu kan ada yang sama dengan Quran gitu, ada juga beda.
Nah, yang nggak sama itu berarti dikoreksi oleh Quran itu. Kan? Kenapa ditakwilkan menjadi untuk mengkoreksi? Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada siapa? Kepada umat Kristen atau kepada penduduk Mekah dan sekitarnya? Karena gini, jadi kan gini, kan dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang dari sekitarnya. Ini perintah untuk Muhammad, bukan perintah untuk para sahabat dan sebagainya gitu, guys. Jadi Muhammad itu kan domisili di Mekah gitu. Ya kan? Jadi ini ayat turun ya untuk Nabi menyampaikan peringatan kepada penduduk Mekah dahulu ya. Baru nanti ada untuk seluruh dunia tuh. Makanya Nabi mengirim surat kepada raja-raja lain untuk meminta mereka masuk Islam, guys. Jadi Anda harus paham ini konteks ayat ketika perintah Nabi disuruh berdakwah pada penduduk Mekah ya. Bukan ketika Nabi, ini bukan berarti larangan bagi Nabi untuk berdakwah seluruh dunia gitu, guys ya. Jadi harus pahami konteks ayat ini gitu. Jadi kalau ada larangan misalnya, Nabi jangan kamu perintahkan ini seluruh dunia atau kata hanya gitu. Bisa katakan gini nih, dan agar engkau hanya memberi peringatan hanya kepada, nah itu oke. Berarti dia nggak boleh kepada yang lain. Sama kayak Yesus katakan, ingat Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat dia pakai kata hanya, berarti ini jelas hanya. Ini kan nggak ada kata hanya. Maka kita Yesus katakan hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, berarti nggak boleh ada domba-domba lain dari luar umat Israel, jelas. Ada dikunci, di lock dengan kata hanya. Ini kan tidak ada. Maka tambah lagi yang ngerti, yang ini tidak ada kata hanya, dikatakannya kenapa yang lain yang hanya, kalau kan ini kan untuk Mekah, tapi di kata yang lain ayat dia sendiri yang ada kata hanya dikunci di lock. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang Israel, dia tidak memakai, dia bilangkan makna kata hanya, sehingga dia katakan Injil disebarkan seluruh dunia gitu. Ini kan dia berarti dia nggak ngerti. Pan itu sebenarnya ini ditujukan pada akidah sendiri, bukan pada Quran, guys. Kamu penduduk Mekah dan sekitarnya atau bukan? Apa yang para ustadz ajarkan kepada kamu? Al-Quran diturunkan untuk semua orang di dunia? Ya, ada lain berbunyi ya. Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam gitu. Ini seluruh alam gitu, bukan hanya manusia, bukan hanya seluruh dunia, tapi alam semesta, guys. Untuk bulan, bintang, galaksi, kosmos gitu. Jadi Quran itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk jin, malaikat dan segala macam, guys. Atau untuk orang-orang Mekah dan sekitarnya? Mengapa mereka menyembunyikan ayat ini dari kalian? Tidak pernah disembunyikan. Ini selalu dibahas di kajian. Tanpa lagi aja nggak pernah mendengar gitu, nggak ikut kajian. Maka ikut kajian ya, tidak ada satupun ayat disembunyikan. Semua disampaikan itu. Beda dengan kitab. Saya nggak pernah dengar ya ayat-ayat yang ingat Isa Tuhan Allah kita Esa, itu saya nggak pernah dengar tuh. Atau ayat-ayat yang katakan misalnya bunuhlah orang Amalek itu semua di hadapanku, bawalah mereka semua kemari semuanya dan bunuhlah mereka, baik anak kecil, mereka menyusui, unta, lembu, tanaman-tanaman. Ini luar biasa, nggak pernah sampaikan, nggak pernah saya dengar disampaikan di kajian ceramahnya pendeta. Ini yang berbahaya. Ini sebenarnya ada kritik gitu, bukan ini nggak ada masalah nggak ada ini gitu, nggak ada kata hanya di situ gitu, Anda nggak mengerti. Tapi kata yang hanya tadi itu ada di Alkitab, itu kata kunci lock untuk membatasi Yesus untuk luar, ya hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, guys. Lihat sendiri kan, Al-Quran sendiri yang berkata bahwa Al-Quran diturunkan untuk orang Mekah dan sekitarnya. Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 5 ayat 116. Dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, orang Kristen mana yang berkata bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah? Tidak ada. Ada Kristen di Latin sana ya, Anda bisa cari ya, orang-orang yang Kristen menuhankan ibunya Yesus ada ya. Mereka menuhankan Maria ada itu. Jadi ini bukan itu mengetahui persis itu kan. Nah, jadi jangan katakan nggak ada, ini tanpa lagi aja nggak ngerti, guys ya. Ada bagian dari Kristen ya, umat Kristen yang meyakini Maria itu adalah Tuhan juga gitu. Karena jadi ayat ini adalah
konfirmasi. Jadi Allah tuh ingin tunjukkan nih. Dia langsung sekarang kan sedang interogasi Nabi Isa. Hai Isa, adakah kamu mengatakan itu? Enggak ada ya Allah gitu kan. Kalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau yang pertama mengetahui gitu. Jadi Nabi Isa membantah guys gitu. Ada kok orang menuhankan Bunda Maria, ada tinggal searching di Google. Menuhankan Bunda Maria, ada, akan keluar nanti hasilnya. Katolik pun tidak berkata bahwa ibunya Isa adalah Tuhan. Jadi siapa yang berpikir bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah? Orang Kristen? Bukan. Yang berpikiran bahwa Isa dan ibunya adalah dua Tuhan selain Allah adalah penduduk Mekah yang bukan Kristen. Udah paham belum? Al-Quran diturunkan untuk penduduk Mekah dan sekitarnya. Mau ditakwilkan juga. Yuk kita baca lagi. Al-Quran surah 5 ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, siapa yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga? Orang Kristen? Bukan. Tidak ada orang Kristen yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ada, bahkan hampir semua. Karena gini, maksudnya adalah Allah Bapa ya. Kan ada Allah ya, atau Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Jadi Allah adalah satu dan tiga itu. Dua lagi apa? Yesus dan Roh Kudus. Jadi ini jelas simple banget gitu. Ya, jadi tempat lagi nggak paham tentang hal simple gini pun ya nggak paham guys. Orang Kristen berkata bahwa yang tiga itu satu, bukan berkata salah satu dari yang tiga. Sama saja. Allah adalah satu dari tiga. Allah, Yesus, Roh Kudus. Mereka tiga tapi satu. Sama saja. Jadi tiga, mereka satu kesatuan nih. Allah, Putra, Allah, Yesus, Roh Kudus. Tapi salah satu dari tiga itu kan Allah. Yang lainnya siapa? Dua lagi, Yesus, Roh Kudus gitu. Jadi memang Allah tuh satu dan tiga gitu. Tapi tiga tuh bagi Kristen kan satu kesatuan. Sama saja sebenarnya guys. Jadi kecuali kalau Allah, oke. Tapi kan ada Allah yang pertama, ada dua, Yesus, ada tiga, Roh Kudus. Itu maksudnya adalah Allah satu dan tiga gitu. Kalau Islam kan tidak. Allah ya Allah saja. Yesus cuma nabi, itu Kudus cuma malaikat. Jadi yang Islam jelas cuma Allah adalah satu, nggak ada yang tiga ya. Satu, bukan satu kesatuan, tapi satu real dari satu-satunya gitu. Nggak ada satu dari yang tiga, nggak ada. Jadi Tritunggal tuh nggak ada. Esa satu-satunya itu. Ini kan benar, ini kan melakukan mengatakan hal yang benar tentang Allah adalah salah satu dari yang tiga guys. Siapa yang selalu berkata bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga? Kalian, orang Islam, yang selalu menuduh orang Kristen Tuhannya ada tiga. Ayat Al-Quran itu. Sebenarnya simpel ya, coba nih. Allah siapa? Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Roh Kudus siapa? Tuhan. Ada berapa nih? Satu. Berarti mata anda ada masalah gitu kan? Coba kita ulangi lagi ya. Ini saya ulangi sampai 3 kali nih. Ini Allah siapa? Tuhan. Nggak mungkin Yesus siapa? Tuhan. Kan mungkin begini. Pasti Allah siapa? Tuhan. Pasti gini lagi kan? Yesus siapa? Tuhan. Pasti gini lagi kan? Kudus siapa? Tuhan. Lalu udah sebutnya satu. Berarti mata anda ada masalah gitu. Ya, mungkin maksudnya begini. Allah adalah siapa? Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Kudus siapa? Tuhan. Ini nggak bisa dipakai begini guys. Logikanya yang tadi. Ini siapa? Allah siapa? Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Kudus siapa? Tuhan. Berarti 3 dong. Dalam satu kesatuan gitu. Ini nggak salah yang kau sampaikan. Tanpa lagi aja yang nggak mau jujur kan hal ini guys. Diturunkan untuk kalian. Kalian sampai disuruh menghafal. Masa sih masih nggak ngerti juga? Jika kalian tidak berhenti menuduh orang Kristen mempunyai 3 Tuhan, berarti kalian kafir. Kata Trinitas itu, kata Tritunggal itu, artinya
Yang kalian katakan tiga itu hakikatnya adalah satu. Jadi ada berapa? Ini bukan ngomong tentang hakikat, tapi ngomong tentang ada tiga yang dituhankan. Walaupun satu hakikat, ketiga intinya. Anda nggak bisa saya sampaikan ya, satu, ini kan pasti beda. Kalau ngomong Allah, pasti bukan ngomong tentang Yesus. Kalau ngomong Yesus, pasti bukan ngomong tentang Roh Kudus. Allah siapa? Allah Bapa. Yesus siapa Bapa? Bukan. Yesus anak. Selesai. Roh Kudus siapa? Bukan Bapa dan anak. Jadi jelas ada tiga. Walaupun Anda ngomong satu kesatuan, tetap ada tiga di situ. Yang pasti masing-masing beda. Ngomong Allah berarti bukan ngomong Yesus. Ngomong Yesus berarti bukan ngomong Roh Kudus. Setiap beda itu adalah identitas yang berbeda faktanya, guys. 3. Baca lagi Al-Quran surah 5 ayat 73. Kalau kalian berkata 3, berarti kalian kafir. Bukan, salah. Bunyinya gini. Jika mereka sini adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan tadi, ya, orang-orang Kristen di sini tentunya. Jika mereka orang Kristen dalam burung, makanya ini perlu ditakwil, guys. Perlu buat jalan kaki. Siapa mereka ini di sini? Mereka ini bukan orang Islam, ya. Tanpa lagi tidak paham. Makanya itulah guna takwil, biar tanpa lagi paham. Jika mereka orang Kristen tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, yaitu Tuhan itu adalah Yesus, Allah dan Roh Kudus. Kan sebenarnya kan Yesus Tuhan itu hanya Allah saja satu-satunya. Nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus gitu. Tapi mereka terus melakukan Tuhan itu adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi jelas mereka ini bukan Kristen. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang kafir di antara mereka akan dilipat azab pedih gitu. Itu loh guys logikanya. Jadi kata mereka ini bukan kepada umat Muslim ya, tapi kepada orang kita maragi sendiri gitu. Sekali lagi ya, Trinitas itu, Tritunggal itu, artinya yang kalian katakan 3 itu, hakikatnya adalah 1. Tetap ada tiganya, Tri 3, Tunggal 1. Jadi, tidak, Anda bisa, gimana pun Anda bakal akrobat tanpa lagi, Anda nggak bisa menghilangkan kata tiganya itu ya. Masih belum ngerti? Nggak masuk akal. Kalau menurut kalian tidak masuk akal, coba pertanyakan. Allah punya 2 tangan dan dua-duanya tangan kanan. Masuk akal gak? Gini guys, kan ini ayat jelas bunyinya tidak ada sama serupa semua sebanding dengan Allah. Makanya karena orang rewel seperti Tambaragi yang masih bertanya, nanti dijawab katanya bid'ah, nggak boleh bertanya, maka dijawab Allah punya 2 tangan. Itu yang jadi sekiranya manusia tuh seperti itulah analoginya, walaupun itu sebenarnya nggak tepat juga gitu. Karena Allah harus menyampaikan sesuatu yang manusia tuh agar bisa paham sedikit gitu guys, meskipun nggak mungkin paham karena memang tidak ada yang sama serupa sebanding dan serupa dengan Allah, karena memang manusianya ada yang rewel kayak tempat lagi ini memaksa bertanya, padahal itu sebenarnya orang pintar nggak perlu bertanya lagi, toh tidak ada yang sama kok seumpama sebanding, ngapa masih bertanya juga, karena ada orang-orang nggak cerdas di tempat lagi yang masih bertanya juga, dan kalau dilarang bertanya masih ngeyel, maka keluarlah ini gitu. Ini bukan ayatnya yang salah ya, tapi pemahaman tempat lagi yang dangkal gitu, sehingga dia tidak mengerti kan hal ini guys. Kenapa Tuhannya orang Kristen turun menjadi manusia? Kenapa Tuhannya orang Islam turun dari ars? Allah itu Tuhan kalian kan? Tuhan kalian sendiri aja kalian gak tahu. Dan kalian gak boleh pertanyakan. Ngapain kalian pertanyakan Tuhannya orang lain? Kami tahu dan kami nggak perlu bertanya. Yang perlu bertanya kan Anda. Kan Anda yang niat tambah lagi. Kenapa kami nggak perlu bertanya? Kami nggak perlu bertanya, kami tahu. Anda yang nggak tahu, Anda bertanya. Nah, jadi soalnya Anda pertanyakan itu kepada Tuhan jadi manusia itu. Nah, itu nggak ada. Yesus ngomong seperti itu. Aku adalah Tuhan yang turun dan berubah manusia, nggak ada. Itu hanya dalam fantastik lain saja, guys. Kalau kalian mau pertanyakan, mulailah pertanyakan Tuhanmu sendiri. Kenapa Allah punya 2 tangan dan dua-duanya kanan? Apakah Allah punya 2 betis dan dua-duanya betis kanan juga? Nggak boleh dipertanyakan. Itu zat Tuhan. Nah, Trinitas itu adalah zat Tuhan juga. Yang kalian dilarang untuk beda zat ya. Kita ngomong tentang zat. Kalau zat, nggak pakai D ya, ZAT, itu jelas ada 3 pada cair gas. Kalau ditambahkan D, itu artinya adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan. Kalau kita ngomong Allah, ya sudah, itu zat yang nggak dapat didefinisikan.
karena orang nggak pernah melihat dan mendengar suaranya, jadi kita nggak tahu siapa dia. Penting kita tahu dia ada gitu. Sama kayak kata Yesus, tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, tapi Yesus, aku menyatakan dia ada gitu. Ini meskipun tidak ada yang pernah melihat dan mendengar suaranya, Yesus klaim Allah itu ada loh, walaupun tidak ada yang pernah mendengar suara atau melihatnya. Gitu maksudnya guys. Ini tidak perlu dipertanyakan ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak sama serupa seperti dengan dia. Ini masalahnya orang Kristen kan menyamakan itu dengan Yesus. Itu masalahnya guys, menyerupakan, membandingkan, menyamakan, mengumpamakan dengan Yesus. Itu masalah di situ. Makanya orang bertanya gitu. Makanya Trinitas itu bukan zat, beda. Zat itu adalah kita nggak perlu bertanya gitu. Kalau ada bertanya, berarti bukan zat dong namanya. Karena zat itu sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar suaranya, belum pernah dilihat bentuknya. Itu zat, sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan apapun itu, karena kita belum pernah melihatnya gitu kan. Semua yang dilihat itu bukanlah zat itu. Nah, kalau Trinitas kan jelas. Kita pernah lihat. Kita pernah lihat Yesus, pernah lihat Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ya kan? Nah, Allah Bapa aja nggak pernah dilihat gitu kan. Jadi Trinitas bukan zat. Kan Trinitas itu dilihat gitu. Ya kan? Nah, itu poin perbedaannya guys yang jadi mengerti tentang paragi ini. Bertanya, menurut kitabmu sendiri. Kalian percaya aja, jangan dipertanyakan. Kalian bertanya itu bid'ah. Al-Quran itu kitabnya kalian, teman-teman yang muslim. Yang disuruh berhenti berkata bahwa Tuhan itu 3 adalah kalian. Karena kalian tidak Bukan, mereka ini orang Kristen. Saya sampaikan tadi, yang mengatakan Tuhan 3 itu kan orang Kristen. Ya kan? Kita bertanya, kenapa gitu? Ya kan? Kita bukan mengatakan, kita bertanya, kenapa Tuhan kalian 3 gitu. Bukan kita mengatakan itu. Yang mengatakan itu kan orang Kristen sendiri gitu. Jadi ini tempat lagi memang nggak paham guys. ngerti bahwa Tuhannya Kristen, yang kalian katakan 3 itu, hakikatnya adalah 1. Masih belum jelas? Yuk kita baca Al-Quran surah 4 ayat 171. Ini adalah terjemahan dari Kementerian Agama. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak tanda kurung di situ. Apa artinya tanda kurung? Artinya, itu ditambahkan oleh para ulama kalian. Seharusnya tidak. Itu kan terjemahan gitu. Terjemahan agar orang mengerti gitu. Ada orang-orang sebentar lagi yang nggak paham itu. Makanya perlu penjelasan guys. Itu nggak masalah gitu. Karena yang penting kan bukan aslinya yang diubah-ubah. Ada, tetapi ditakwilkan. Diubah maknanya oleh para ulama kalian. Bukan diubah makna, agar gampang dimengerti gitu. Karena ada bahasa Inggris pun ya, kalau nggak diubah dalam dibantu dengan tanda kurung, orang nggak paham juga gitu. Jadi tanda kurung itu bukan sebuah makna ya, fungsinya ada untuk menjelaskan, ya kan? Dan untuk lebih menjelaskan gitu. Jadi intinya adalah nggak ada pengumuman makna di sini gitu. Jadi tetap lagi nggak paham ini guys. Kalau Al-Quran itu sempurna, tidak perlu ditambahkan yang ada di dalam tanda kurung itu oleh tangan manusia. Yuk kita baca dalam bahasa Indonesia tanpa ditakwilkan terlalu banyak. Kita buang tanda kurungnya. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah apa? Adalah apa aja di situ? Adalah utusan Allah dan kalimatnya dan roh darinya. Nah, ini saya ngerti pengertian ya. Kalimatnya maksudnya adalah sama kayak misalnya juru bicara presiden. Dia digelari sebagai kalimat presiden. Karena presiden itu diwakili oleh dia ngomong juru bicara gitu kan. Itu maksudnya bukan berarti juru bicara presiden itu adalah presiden sendiri. Sama kayak roh darinya. Ingat, roh itu adalah ciptaan Allah yang Allah miliki. Jadi roh Yesus pun dari Allah, roh kita dari Allah. Semuanya roh itu dari Allah guys. Itu maksudnya. Gitu. Jadi ini untuk mengatakan kalau Yesus itu memang benar utusan Allah. Yesus benar adalah kalimatnya, menyampaikan firman Allah, juru bicara Allah. Yesus benar adalah roh darinya. Jadi roh Yesus itu memang dari Allah langsung yang ngasih gitu. Sama kayak kita. Jadi Yesus itu bukan bahasa itu dia tuh rohnya tuh masih masih pure gitu. Memang benar bukan dari setan, bukan disusupi setan. Jadi memang murni dari Allah sehingga bersih dari serangan setan atau yang menyesatkan gitu guys. Itu masuk dari itu gitu. Jadi ada berapa? 3.
maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Janganlah kamu mengatakan tiga. Jadi nggak ngerti Taparagi. Itu poin ya. Itu bukan tiga yang itu, tapi tiga yang lain. Itu tiga Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, ini konteksnya bukan itu gitu. Ya kan? Ini jelas Taparagi ini nggak paham guys. Ya kan? Nantilah. Udah paham belum? Siapa ahli kitab di situ? Kami paham kok. Anda nggak paham Taparagi? Ya kalian. Apakah Al-Quran bukan kitab? Kok ahli kitab? Wah, ahli kitab. Maksudnya adalah ahli kitab Taurat, Zabur, Injil. Ahli kitab itu ada juga pada ahli kitab yang sebelum Quran. Itu Taurat, Zabur, Injil. Bukan pada umat Islam yang sekarang guys. Ini nggak ngerti Taparagi ini. Ya, wahai ahli kitab, wahai yang pemilik yang yang mengikuti kitab Taurat, Zabur, Injil yang masih asli maksudnya ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ya, janganlah kamu mengatakan kepada kitab Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa Putra itu adalah utusan Allah, berarti nabi. Emang Allah juga nabi juga, juru bicara Allah dan roh darinya. Berarti rohnya Isa itu memang dari Allah, bukan dari setan gitu, ya kan? Nah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tiga gitu. Ini untuk orang-orang ahli kitab karena faktanya ada yang mengatakan tiga sekarang. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Meskipun mereka mengatakan satu hakikat, tetap ada tiga nih guys. Iya, kalau ini untuk sebenarnya tujuan pada orang-orang Taparagi dan orang Kristen gitu. Itu kalau kalian pahami, bukan pada umat Islam yang sekarang gitu. Makanya baca ayat Quran itu yang benar gitu. Belajar bahasa Indonesia, belajar tafsir gitu. Ini kan ayat simple, nggak perlu diartikan. Siapa ahli kitab? Ya Anda Taparagi dan orang Kristen lainnya. Kalian tuh ahli kitab. Tapi kalian selalu mengatakan Tuhan tiga. Padahal karena kalian diubah juga sih. Makanya kalau yang dahulu itu tidak tiga. Bahkan sekarang pun bukan tiga sih, satu juga. Anda baca kita bunyinya gini, Yesus katakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan atau Esa. Tuhan Allah kita lah dia bilang. Berarti dia punya Tuhan. Kalau dia bilang Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah kalian, oke. Mungkin dia termasuk. Dia nggak masuk gitu. Tapi kalau dia bilang Tuhan Allah kita, berarti masuk dia. Berarti kita ini sama-sama Tuhan loh, yaitu salah satunya itu Allah guys. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia juga punya Tuhan sama kayak kita. Makanya dia katakan Tuhan Allah kita. Bukan Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah kalian. Apakah para ustadz kalian bukan ahli kitab? Bukan. Ini ahli kitab maksudnya adalah ahli kitab ya kalian Taparagi, bukan kami. Sekarang udah paham ya? Itu Trinitas yang terus kalian pertanyakan. Kalau kalian terus berkata tiga, kalian kafir. Dan kalau kalian pertanyakan, kalian bid'ah. Jadi Tuhan itu 3 in 1 dong. Jangan bertanya. Bertanya itu bid'ah. Paham kan? Justru kami harus bertanya, Tuhan itu tinuan bukan? Ya kan kalian mengatakan tiga gitu. Karena kan Tuhan itu seesa satu-satunya gitu. Maka bertanya, tapi kan udah jelas Tuhan satu-satunya. Allah ya Allah, nggak ada Putra, Roh Kudus nggak ada. Yesus dia utusan Allah, dia kalimatnya, dia roh darinya, dia tetaplah utusan, bukan Tuhan gitu. Dia bukan Allah, bukan Roh Kudus, selesai. Nggak ada hubungan ketuhanan antara Yesus, Allah dan Roh Kudus. Yang Tuhan hanya Allah satu-satunya. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bagi orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Nama Tuhan orang Yahudi dan Kristen adalah Yahweh. Sedangkan Allah yang ada di dalam Alkitab hanyalah kata biasa yang artinya adalah dewa. Ya kita dikatakan gini, dan telah ditetapkan Allah sebagai Tuhanmu dan itu akan turun temurun gitu. Jadi Allahnya adalah nama gitu, ya Allah nama. Makanya Tuhan Allah dikatakan. Ingat Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan itu. Ini Tuhan Allah ini nama. Cuman gini, justru Yahweh ini adalah yang Tuhannya Yahudi gitu, ya kan Yahweh gitu. Nah, jadi kenapa kita mengartikan Allah itu dengan nama Tuhan itu? Tanyakan pada lain gitu. Ini jadi zaman itu ada delay. Jadi Allah gitu. Dan Yahweh sendiri itu nggak pernah dibikin tulisan guys ya. Orang Yahudi pun nggak berani yang menuliskan itu dengan Yahweh atau menyebut Yahweh, mereka nggak berani gitu. Karena itu suatu nama yang sakral. Nah, kalau Anda belajar bahasa Ibrani ya, ada satu ustadz yang bagus untuk di pelajaran untuk contoh untuk kajiannya. Siapa nama ustadz saya lupa tuh guys.
Ada ustadznya satu itu yang dia ahli bahasa itu, dia akan paham kalau Yahweh itu ya, itu kalau di bahasa Arabnya adalah Allah sendiri, Allah gitu. Ini sebenarnya adalah nama yang dalam disebutkan dengan bahasa lain. Kayak misalnya kayak Paulus itu nama lainnya Paul gitu. Seperti itu misalnya. Ya hal seperti itulah. Intinya adalah orang oknumnya sama-sama Allah, Yahweh gitu. Hanya oknumnya sama tapi penamaan berbeda. Tapi tetap adalah itu yang satu-satunya yang sama serupa sebandingannya. Beda dengan Yesus Roh Kudus. Itu jelas Yesus pasti bukan Yahweh atau Allah. Roh Kudus juga bukan. Tapi Allah itu adalah Yahweh dan juga ini hanya perbedaan bahasa aja guys. Tapi oknum sama. Kalau Anda ngomong Allah, ya cirinya adalah Yahweh sama. Tapi kalau ngomong Allah sama Yahweh, pasti bukan Yesus. Ya beda. Karena Yesus cirinya adalah kan minum, bertempat tinggal, meninggal gitu kan. Kalau Yesus kan tidak seperti itu. Mereka abadi, kekal guys. Jadi kalau ngomong tentang Allah, berarti ngomong tentang Yahweh. Tapi berarti bukan ngomong tentang Yesus atau Roh Kudus guys. Di dalam Alkitab, Allah itu artinya hanya ilah, yang juga dipakai sebagai sebutan untuk berhala. Kalau kalian ngotot bahwa Allah adalah nama, berarti gini, ya kita mesti dikutipkan ya. Jadi jadi gini, dewa itu bukan ilah ya. Gini, ilah ini adalah jadi ada Allah, ada ilah. Jadi ilah sebutan untuk Allah lain. Misalnya kalau dahulu itu kan orang Mekah itu kan orang kafir menyembah Tuhan dan Allah itu patung. Nah, itu disebut dengan ilah-ilah gitu, bukan Allah-Allah gitu. Terus ilah itu sebutan untuk dewa, kalau Allah tidak, ya nama itu sendiri guys, nama Tuhan itu sendiri. kalian membuktikan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kalian ngotot bahwa Yahweh bukanlah nama Tuhan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, kalian sok tahu. Tuhan kamu sendiri aja, kamu nggak tahu punya dua tangan kanan atau tidak. Kalau kalian berkata bahwa Taurat, Zabur, dan Injil yang asli sudah tidak ada, berarti kalian percaya adanya kitab yang tidak ada. Dengan kata lain, kalian mengaku bahwa kalian menghayal. Bukan, kan mengaku kitab itu ada, tapi diubah dari tangan manusia. Jadi jelas ya, bukan kita ngaku kitab itu nggak ada. Ada kitab itu, tapi sudah diubah dari tangan manusia. Kita nggak tahu lagi di mana sekarang gitu aslinya. Karena apapun bisa terjadi guys. Ya, bahkan sekarang yang terjadi ya banyak dokumen-dokumen yang itu dihilangkan gitu, jejaknya gitu, buktinya dihilangkan. Ada kok. Jadi zaman kini aja terjadi, yang zaman canggih, sama teknologi ini terjadi, apalagi zaman dulu yang lebih gampang dihilangkan gitu guys. Jadi dia katakan itu nggak mungkin hilang, nggak itu tuh nggak ada tapi itu sudah tidak sudah tidak asli lagi gitu. Jadi begini, sudah berapa banyak takiyah yang diajarkan kepada kalian? Takiyah apa lagi yang kalian nikmati? Mau sampai kapan kalian terus hidup di dalam takiyah? Tidak ada kebenaran di dalam takiyah. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Yang berdusta itu tambah lagi, ya udah nggak berdusta, nggak paham lagi, sok pintar, sok tahu lagi gitu. Ya jadi jelas yang melakukan takiyah itu sebenarnya tambah lagi gitu. Kalau kita berdusta itu untuk kebaikan. Dari orang yang mau dibunuh nggak jadi dibunuh, orang yang mau bertengkar nggak jadi bertengkar, ya kan? Jadi berdamai. Jadi ini adalah takiyah di dalam Islam itu dibenarkan untuk mendamaikan, ya. Kalau kita melakukan itu akan jadi peperangan, ya. Suami istri cerita pada kita nggak bohong akan jadi peperangan rumah tangga juga dengan tersahabat antar negara gitu. Makanya kebohongan itu penting demi mendamaikan gitu, akan tercipta manfaat lebih besar daripada mudaratnya guys. Jadi ada kebohongan yang dibolehkan, ada yang tidak gitu. Jadi nggak semua kebohongan itu tidak diperbolehkan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Musik. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Ini kalian udah musik nih kan, udah habis videonya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.